Pemirsa, di bulan Ramadan, setiap umat muslim di dunia berlomba-lomba beribadah tidak terkecuali bagi siswa sekolah luar biasa di Tulungagung, Jawa Timur. Dengan keterbatasannya, para siswa tunanetra di SLB PGRI Kedungwaru melantunkan ayat suci Al-Quran. Jemari kecil Rizka Desila Putri, seorang siswi tunanetra di SLB PGRI Kedungwaru menyusuri titik-titik timbul di atas lembaran Al-Quran Braille melantunkan ayat demi ayat. Bagi Rizka, titik Braille bukan sekedar kode, melainkan cahaya yang menuntunnya membaca kalam ilahi. Untuk menguasai Braille, Rizka harus mengenal huruf hijaiyah dalam bentuk titik timbul. Prosesnya tidak instan dan membutuhkan latihan setiap hari dengan kurun waktu 1 hingga 1,5 tahun untuk lancar membaca. Ya, agak sulit pertama. Agar lancar membaca, gimana caranya atau tipsnya? Setiap hari dibaca terus. Sekolah ini juga memiliki program tahfidz Al-Quran. Seperti Dinadin dan Nanda yang tengah melantunkan hafalannya dengan metode guru membacakan, siswa mendengarkan, lalu mengulanginya hingga melekat dalam ingatan. Sejak masih kelas 1 SD. Sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Kadang sulit kalau pas lupa gitu sulit. Iya, dibacakan terus didengarkan gitu lama-lama hafal sendiri begitu. Kalau ada yang keliru dibetulkan sama pengajarnya ya? Iya. Bacaannya. Iya. Terus sering mengulang-ulang di rumah juga hafalannya? Sering. Program literasi Al-Quran Braille dan tahfidz ini menjadi bagian dari pembinaan spiritual di SLB PGRI Kedungwaru. Keterbatasan penglihatan tak memadamkan semangat mereka, justru memancarkan cahaya ketekunan dan harapan. Pemirsa, untuk memotivasi anak-anak sholat tarawih, sebuah masjid di Depok, Jawa Barat menjanjikan hadiah robot untuk mereka yang mampu sholat tarawih 1 bulan penuh. Bahkan absensi kehadiran anak-anak menggunakan program absen digital. Seperti inilah antrian ratusan anak usai menjalani sholat tarawih di Masjid Al-Marjan di Perumahan Permata Depok Regency, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Mereka antusias dalam mengikuti barisan antrian untuk melakukan absen digital. Bahkan seperti tahun lalu, jika dapat mengikuti sholat tarawih selama 1 bulan penuh, anak-anak bisa memperoleh sejumlah merchandise berupa robot, baju, hingga gantungan kunci. Aku punya target kalau misalkan aku harus full, biar aku bisa dapat hadiah juga, biar aku bisa dapat pahala juga. Kamu masih sekolah? Ya. Aku kelas 6 SD. Selain memotivasi anak-anak menjalani ibadah sholat tarawih, program absen digital ini pun bisa dijangkau oleh para orang tua untuk memantau kehadiran sang anak di masjid. Kami sangat menyambut baik. Ini alhamdulillah saya punya 2 putra putri. Ini putri yang kecil, sekarang TKB. Alhamdulillah ini sudah tahun kedua mengikuti absensi robot di sini. Puasa tahun keempat. 2 tahun pertama lebih banyak tarawih di rumah. Karena belum ada umpan dorongan untuk ke masjid. Nah, tetapi ketika absen robot sudah mulai tahun kemarin, Masya Allah, mereka tidak mau ketinggalan tarawih. Bahkan mudiknya nanti aja supaya nggak ketinggalan sama tarawih di sini, demi absen robotnya juga. Untuk tahun ini sudah 12 masjid yang tergabung dalam program STAM dan SET aplikasi ini. Jumlah total dari Warrior itu sampai kurang lebih 880 anak.
udah mencapai target kita 1.000. Ini juga melibatkan dari tim admin juga. Admin kita dari seluruh total itu ada 179 admin. Jadi total yang untuk pengguna aplikasi ini sudah hampir 1.000. Alhamdulillah target kita tercapai. Gitu. Diharapkan program ini dapat dilakukan oleh setiap masjid dan musola yang ada di Kota Depok. Program ini pun tanpa adanya pungutan biaya apapun jika adanya masjid atau musola yang ingin ikut serta dalam program tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, menyemarakan bulan suci Ramadan, kuntilanak dan genderuwo justru membagikan takjil kepada pengendara mobil dan sepeda motor di Jalan Dr. Karyadi Semarang. Tentu saja mereka bukan hantu sungguhan karena mereka adalah sebuah komunitas yang sedang melakukan aksi sosial bagi-bagi takjil. Sore menjelang waktu berbuka, arus lalu lintas di Jalan Karyadi Semarang cukup padat dan sedikit melambat. Bukan karena kemacetan, melainkan karena ada deretan sosok hantu yang berdiri di tepi jalan sambil membagikan takjil. Di bulan Ramadan ini, kuntilanak dan genderuwo justru berbuat baik dan tampil bersahabat. Tentu saja dua sosok ini bukan hantu sesungguhnya, namun mereka adalah anak muda dari komunitas Semarangker atau Semarang Angker yang menggelar aksi sosial. Ketua komunitas Semarangker mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan sebuah restoran soto ayam membagikan sekitar 400 paket takjil. Ya, masyarakat pengguna jalan yang berada di Jalan Karyadi sini biar bisa untuk ini ya, untuk persiapan buka puasa. Komunitas Semarangker dikenal karena aktivitasnya yang kerap menjelajahi lokasi-lokasi angker di Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Bagi warga Jakarta, Pasar Ben Hill bisa menjadi salah satu tempat berburu takjil yang menarik selama bulan Ramadan. Beragam takjil hingga menu lauk pauk menjadi pilihan warga untuk berbuka puasa. Pemirsa, jangan sampai terlambat kalau ingin berburu takjil di Pasar Ben Hill, sebab warga sudah menyerbu lapak pedagang sejak pukul 15 sore. Beragam menu berbuka puasa dijajakan mulai dari makanan ringan hingga lauk pauk. Sajian minuman dingin berbagai rasa juga menjadi pilihan favorit warga untuk melengkapi menu berbuka puasa. Pemirsa, seperti apa serunya berburu takjil sebagai pembuka puasa? Kita bergabung dengan rekan Ismalia Meidasari dari Senayan Park dan Salam Pulungan dari Pasar Lama Tangerang. Halo, selamat sore rekan-rekan. Kita ke Ismalia terlebih dahulu. Ismalia, takjil apa yang paling diburu, Ismalia? Ya, selamat sore Erlista dan juga pemirsa. Aduh, kalau ditanya di Senayan Park ini takjil apa yang paling diburu, di sini tuh banyak sekali Arlista makanan dari lokal maupun juga mancanegara. Saya akan ajak Arlista berserta juru kamera saya Rama Romadona melihat bagaimana apa saja makanan-makanan atau takjil yang berada di tempat kami melaporkan, yakni di Senayan Park. Tadi saya bilang ada makanan lokal. Di sini bisa dilihat di televisi Anda, di sini ada gudeg. Ini merupakan makanan lokal yang khas berasal dari Jogja seperti itu Arlista. Jadi kalau misalnya para pemirsa dan Arlista mau langsung makanan berat untuk berbuka puasa, bisa langsung cobain gudeg ini. Dan saya akan juga mengajak ke sebelahnya. Ini ada juga lagi makanan ringan seperti itu Arlista. Ini ada jamur enoki crispy. Siapa yang suka di sini makan jamur enoki crispy bisa langsung beli di tempat kami melaporkan. Karena di sini memang banyak sekali Arlista, selain juga yang asin-asin, yang manis-manis pun juga ada. Dan juga untuk makanan selain makanan lokal, ini juga ada yang terkenal kue koin seperti itu. Pasti Arlista dan pemirsa juga pernah dengar. Di sini juga ada kue koin yang bisa Arlista dan juga pemirsa coba di sini dan juga rasakan. Di sini ada berbagai rasa dan yang paling khasnya itu nanti kejunya yang lumer jika digigit atau ditarik seperti itu Arlista. Dan Arlista di sini selain juga tadi yang saya bilang ada makanan manis dan juga ada makanan yang asin, saya akan menunjukkan juga di sini ada yang segar-segar nih Arlista. Saya
saya tertarik sekali dengan yang ini, ada strawberry kunafa coklat seperti itu, Arlista. Dan di sini ini bisa dilihat ada buah segar di sini yang nantinya akan dipadu-padankan dengan kunafa. Ada juga coklat dan juga es krimnya. Saya coba akan mau memesan satu, tapi sepertinya sedang melayani pembeli nih, Arlista. Dan bisa dilihat itu juga di televisi Anda, Arlista dan juga pemirsa. Nantinya strawberry akan ditambahkan coklat dan juga es krim di atasnya. Ini cocok banget, Arlista, karena kalau berbuka ini biasanya harusnya berbuka dengan yang manis. Dan saya akan pesan, Arlista, untuk berbuka puasa nanti, untuk berbuka puasa dengan strawberry kunafa ini. Kembali ke Anda, Arlista. Baik, terima kasih banyak Ismalia. Tapi kita bergeser ke Salam di Pasar Lama Tangerang. Ini ada takjil apa saja yang menarik? Ya, Arlista dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini dari Pasar Lama Tangerang, Banten. Bisa dilihat ya, antusiasme dari masyarakat ini sudah mulai begitu tinggi untuk mulai berburu takjil untuk menu berbuka puasa. Karena di sini nggak hanya menyajikan kuliner tradisional seperti gorengan, es teler maupun juga kue-kue basah begitu, tapi di sini di Pasar Lama Tangerang ini menjadi pusat dari perburuan menu-menu atau juga kuliner yang viral saat ini. Nah, ini di layar televisi Anda, ini menjadi salah satu sajian kuliner yang juga banyak diburu oleh masyarakat, yakni pizza panjang. Nah, ini menjadi hal unik ya. Kalau biasanya pizza ini disajikan dalam bentuk loyang berbentuk bulat atau lingkaran begitu, tapi di sini pizzanya bentuknya panjang persegi. Nah, ini bisa kita lihat juga ya. Di sini ada kentang spiral juga nih yang banyak dijual juga di pasar malam biasanya nih. Nah, ini juga menjadi sajian kuliner yang juga banyak diburu oleh masyarakat. Nah, di sini juga Arlista dan juga pemirsa, antusiasme dari masyarakat ini memang saat ini masih tampak tinggi jelang waktu berbuka puasa. Nah, di layar televisi Anda nih, Arlista dan juga pemirsa, ini juga menjadi yang paling banyak diburu juga oleh masyarakat nih. Ini ada dakochi. Dakochi ini bisa dibilang sebagai sate orang Korea ya. Nah, Mas, ini bisa kita tanya dulu ya. Halo Mas, ini dengan siapa namanya Mas? Mas Ahmad. Mas Ahmad. Mas Ahmad, ini ada apa aja sih Mas? Dakochinya ini bisa dijelaskan nggak jenis-jenisnya nih? Jadi kita di sini ada dakochi, yaitu sate ayam ala Korea. Kita ada yang varian original. Terus kita juga ada varian yang toppingnya ada mozzarella sama ada topping mentai, Kak. Oke. Untuk harganya sendiri berapa nih Mas? Dari harga berapa sampai harga berapa Mas? Kita mulai dari harga 30 ribuan aja, Kak. Untuk yang original, dan yang untuk topping yaitu mentai sama mozzarella kita mulai dari 35 ribu aja, Kak. Oke, siap. Udah mulai ada peningkatan omset belum sih Mas selama bulan puasa ini Mas? Alhamdulillah ya, omset meningkat selama bulan puasa ini dari yang biasanya. Oke. Siap, terima kasih Mas Ahmad informasinya. Bisa dilihat ya, dari wanginya nih, Arlista dan juga pemirsa, asapnya ini aromanya sangat memanjakan lidah ya. Ini juga mulai sudah terasa nih aroma-aroma yang sudah mulai keluar menjelang waktu berbuka puasa. Karena di sini banyak sekali ya antusiasme dari masyarakat untuk mulai berburu takjil untuk menu berbuka puasa. Nah, di sini juga ada aneka jenis dimsum juga nih, baik itu yang dibakar atau di smoky, kemudian juga ada yang di kukus begitu ya. Ini banyak juga diburu oleh masyarakat karena dimsum di sini ini banyak sajiannya, mulai dari dimsum mentai sampai dimsum yang lain-lainnya. Ini semuanya lengkap ada di Pasar Lama Tangerang. Bisa kita coba tanya di sini ya. Halo, selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa Ibu? Reni. Ibu Reni ini datang dari mana, sama siapa aja ke sini? Ini sama keluarga. Ini keluarga dari Cengkareng. Dari Cengkareng, oke. Ini melihatnya gimana nih untuk berburu, apalagi ini juga kan momen buka puasa, ini juga rame juga nih. Ini selama di sini udah beli apa aja nih? Udah banyak sih, udah Vilma ini, terus ada yang coba yang lain juga sih. Emang enak-enak sih di sini. Ini baru pertama kali ke sini apa emang udah sering sih? Udah sering. Alasannya kenapa nih lebih milih berburu makanan di sini dibanding ke tempat lain? Variasinya sih di sini dan enak-enak sih. Harganya juga murah. Oke, siap. Terima kasih Kak informasinya. Nah, Arlista dan juga pemirsa, memang ya di sini ramai sekali dari masyarakat yang sudah mulai berburu takjil untuk menu berbuka puasa. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya,
sepanjang area ke belakang ini masih panjang tempatnya dan juga masih banyak sekali spot kuliner yang bisa kita eksplor lebih jauh. Namun ini memang tampaknya sudah semakin padat menjelang waktu berbuka puasa. Mungkin Arlisa dan juga pemirsa ini sudah mulai tergiur nih untuk mulai berburu takjil. Kami tunggu kehadirannya di Pasar Lama Tangerang. Arlisa. Baik, tahan dulu Salam dan Ismail ya, karena masih 1 jam lagi untuk berbuka. Jadi beli takjilnya tahan sebentar ya. Terima kasih banyak atas laporannya rekan-rekan dan selamat kembali bertugas.